Baik, perkenalkan nama saya Okta Fernando. Saya berkuliah di Institut Agama Kristen Negeri Kota Palangkaraya. Izinkan saya menganalisis apa itu sejarah dan nilai musik klasik dari zaman barok hingga kontemporer. Di sini bisa kita lihat menyajikan kajian komprehensif tentang perjalanan musik klasik barat, mengurai periode karakteristik, kontribusi terhadap musik modern, dan relevansinya dalam pendidikan serta kebudayaan kontemporer. Ditunjukkan untuk mahasiswa dan pembaca umum berbahasa Indonesia yang ingin memahami akar musikal yang membentuk banyak genre di saat ini. Baik, kita akan masuk di bab 1, pendahuluan. Musik merupakan bagian fundamental dari peradaban manusia. Musik klasik barat membentuk dasar teori, notasi, harmoni, dan struktur komposisi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Meskipun gini, banyak aliran modern, akar teknis dan estetika musik modern tetap berpegang pada tradisi klasik. Kemudian saya akan mengangkat latar belakang perkembangan musik dari barok, klasik hingga romantik hingga modern, menunjukkan transformasi fungsi, bentuk, dan teknik. Ada jurang pemahaman generasi muda terhadap nilai historis musik klasik. Kemudian rumus yang salah itu saya mengambil bagaimana sejarah dan perkembangan musik klasik, apa itu ciri khas setiap periode. Juga yang terakhir, bagaimana peran musik klasik di era modern dan pendidikan. Untuk tujuannya itu yang pertama menelusuri urutan perkembangan musik klasik. Yang kedua, memahami karakteristik dan bentuk karya setiap periode. Yang ketiga, menjelaskan relevansi musik klasik sekarang. Baik, kita akan masuk di pembahasan yang kedua, perkembangan sejarah musik barat, yaitu secara gambaran umumnya, yaitu sejarah musik barat bergerak melalui periode yang relatif jelas barok, 1600 sampai 1750, klasik 1750 hingga 1820, romantik 1820 hingga 1900, dan modern kontemporer 1900 sekarang. Masing-masing periode menyumbang perubahan struktur, tekstur, fungsi sosial, dan teknologi produksi musik. Itu di era barok itu pada tahun 1600 dan 1750, fondasi sistem nada diatonik dan harmoni tonal, tekstur, polifoni, kayak ornamen, fungsi ganda ibadah gereja dan hiburan istana. Kemudian tokoh J.S. Bach, A. Vivaldi, G. F. Handel. Kemudian era klasik 1750 hingga 1820, keseimbangan kejelasan bentuk dan kesederhanaan lahir bentuk standar, simfoni, sonata, kuartet gesek, konserto, tokoh Haydn, Mozart, Beethoven. Kemudian yang era romantik 1820 hingga 1900-an, kebebasan ekspresi, harmoni, kromatik, orkestrasi luas, bentuk naratif atau lead opera. Kemudian tokohnya Schubert, Chopin, Verdi, Brahms. Kemudian modern dan kontemporer dari 1900-an hingga sekarang, pemberdayaan teknologi, pluralitas gaya atau impresionisme, atonalitas elektronik, dan kelahiran genre populer seperti jazz, rock, dan pop. Juga ini konsep periode dan karakteristik teknis
pada zaman barok itu ciri teknisnya dominan ornamen, trill modern, sistem tonal awal, dinamika terdistribusi melalui registrasi instrumen, juga fungsi liturgi dan upacara istana. Teknik komposisi itu yaitu fugo, concerto grosso. Kemudian yang klasik romantik, ciri teknisnya yaitu homofoni, bentuk sonata, keseimbangan tema, romantik, melodi, panjang harmoni, kromatik, orkestrasi besar, ekspresi personal, bentuk programatik, simfoni, program, leader. Itu konsep-konsep periode karakteristik teknis. Kemudian timeline ringkas perkembangan itu yaitu bisa kita lihat itu seperti gambar yang ini. Diagram ini merangkum transisi kronologis. Barok membangun fondasi klasik, menetapkan bentuk romantik, membuka ruang ekspresi. Modern menerapkan kebebasan dan teknologi, memahami urutan penting untuk mengenali hubungan sebab akibat, gaya, dan teknik musik. Kita akan masuk di bab 3, perbandingan antar periode. Tujuan dan spirit barok itu ketertiban ritual klasik, keseimbangan dan universalitas romantik, ekspresi subjektif, modern, eksperimen dan teknologi. Kemudian struktur dan unsurnya barok, polifoni dan ornamentasi, klasik sonata dan homofoni, romantik, melodi, ekspansif dan harmoni, kromatik, modern, atonalitas dan struktur fleksibel. Kemudian yang terakhir, fungsi atau audiens. Barok, gereja dan istana. Klasik, ruang konser publik. Romantik, ekspresi pribadi. Dramatis, modern, lintas film, media kayak radio, rekaman, dan digital. Kemudian kita masuk di pengaruh musik klasik terhadap musik modern. Warisan terpenting musik klasik adalah sistem teori, notasi, harmoni, bentuk yang menjadi bahasa universal dalam komposisi modern, bentuk sonata dan prinsip pengembangan tema mempengaruhi susunan lagu populer, scoring film, hingga desain suara permainan video. Romantik memberi landasan ekspresif, penggunaan warna harmoni, dramaturgi, musikal dan orkestra luas yang kini sering muncul dalam aransemen pop, soundtrack, dan jazz. Pada masa kontemporer, teknologi memperluas medium, tetapi teknik dasar kontrapuntus, tata harmonik, serta menjadi alat penting bagi pencipta dan arranger. Ini penting memahami teknik klasik, membantu musisi modern menulis aransemen yang kaya struktur dan bermakna. Kemudian kita masuk di relevansi pendidikan dan rekomendasi pengajaran. Integrasi teori atau praktek, gabungkan pembelajaran notasi, harmoni dan analisis bentuk dengan praktik, memainkan karya atau menghubungkan teori dengan ekspresi musikal. Kemudian media interaktif, gunakan audio, video dan perangkat lunak notasi. Demonstrasi, orkestrasi melalui DAW, digital audio workstation, membuat konsep abstrak menjadi konkret. Kemudian pendekatan kontekstual, ajarkan sejarah musik dalam konteks sosial budaya, mengaitkan gaya musik dengan gejala historis untuk memperdalam ekspresi dan pemahaman kritis. Kemudian kita masuk di refleksi proyek pembelajaran. Pengalamannya menurut saya ini pengerjaan proyek menantang, kemudian menguji manajemen waktu, kemudian penelitian sumber primer atau sekunder, serta ketekunan dalam merevisi analisis historis. Kemudian untuk kendalanya, saya
keterbatasan waktu, kesulitan memahami teks sumber tertentu, dan kebutuhan verifikasi data yang memaksa penggalian referensi tambahan. Kemudian yang terakhir, solusi atau pembelajaran, membagi tugas menjadi bagian kecil, menyusun jadwal teratur, serta mencari referensi akademis tambahan. Hasilnya kemampuan analitis dan manajemen meningkat. Kemudian untuk saran yang pertama, di sini saya akan membacakan: perkuat pembelajaran sejarah musik di pendidikan formal melalui praktek multimedia dan diskusi kritis agar generasi muda memahami konteks dan nilai musik klasik. Dan yang kedua, saran yang kedua ini memasukkan tugas aransemen lintas genre dan menganalisis skor sebagai bagian dari penilaian untuk menghubungkan teori klasik dan praktik kontemporer. Kemudian yang ketiga, fasilitasi kolaborasi lintas disiplin musik, teknologi, sejarah. Itu pembelajaran yang relevan dan menarik bagi pelajar masa kini. Dan untuk kesimpulannya, di sini perjalanan musik barat dari barok hingga kontemporer menunjukkan kesinambungan evolusi teknik, bentuk, dan fungsi. Musik klasik menjadi pondasi yang terus memberikan struktur dan estetika pada karya-karya modern, sehingga setiap periode memberikan kontribusi unik dari sistem tonal hingga kebebasan ekspresi dan pemanfaatan teknologi. Mungkin itu saja yang bisa saya share pada hari ini. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Sekian, saya Okta Fernando pamit undur diri. Sekian, terima kasih.